Tapi kalau di Indonesia sih kan kita negara tropis, itu paling sering karena paparan matahari. Apalagi kalau kita nggak pakai SPF, itu pasti lama-kelamaan paparan tahunan dia bisa jadi flek. Kulit kusam tuh kan biasanya kalau kena makeup setiap hari, Iya, iya. terus kena debu, matahari segala macam itu kulit kusam tuh pasti. Soalnya kalau terlalu sering nanti lama-lama rusak kulitnya. Kalau kita tahu namanya skin barrier itu bisa Iya. rusak. Itu malah menimbulkan banyak masalah kayak jerawatan, kulitnya jadi kering dan sebagainya. Dokter, apa yang membedakan nih ya kalau kita ngomongin tentang lebih terlihat awet muda 20 tahun yang lalu, otomatis ada treatment yang kita lakukan. Entah itu botox, entah itu benang ya. Yang kita tahu salah satu benang terbaik ya, yaitu Aptos. Ya kan dok ya, yang ada di Dermaster. Apa yang membedakan Aptos dengan benang yang lain nih dokter? Kalau Aptos itu bahannya dia dari polylactic acid sama caprolacton. Jadi ya intinya dia lebih tahan lama kalau di muka kita. Terus dia daya tariknya juga lebih kuat. Dan dia bisa membentuk elastin sama kolagen juga. Tahannya bisa sampai 5 tahun. Wow. Elastin sama kolagennya ya. Tapi kalau daya tariknya sendiri itu benangnya 1,5 sampai 2 tahun. Nah dokter, tapi ada yang mungkin banyak juga yang ditanyakan ya, apa benar setelah benang hilang itu muka kita akan lebih kendor dok? Itu Mitos kayaknya atau fakta dok? mitos aja ya. Mitos. Jadi kalau misalnya dibilang lebih kendor sih enggak ya. Karena kan kalau kita benang itu dia ada elastin sama kolagennya. Jadi kalau dibilang lebih kendor ya enggak, tapi balik lagi ya ke awal gitu. Oke, jadi itu adalah mitos ya. Nah masih mengenai Aptos dokter, apa saja keuntungan dari tindakan benang Aptos ini sendiri? Keuntungannya yang pertama kulitnya jadi lebih kenyal. Terus juga nanti dia lebih kencang juga, lebih cantik kayak Kak Angel. Pak Uwi lebih awet muda. Oke, 20 tahun 20 yang lalu tahun. bahkan ya. Oke, ke Kak Angelika ini menarik sekali. Kayaknya nggak terlihat tua, mukanya tuh kayak gini-gini aja gitu ya. Kamu juga treatment Aptos apa aja yang sudah dilakukan di Dermaster? Treatment Aptos itu salah satu treatment andalan aku, favorit aku yang pasti. Aku mau cerita sedikit. Boleh sharing ke kita. Dulu itu aku kan memang pipinya tuh cabi banget. Iya, Cabi iya. banget. Aku udah beberapa, kalau dulu kan tarik benang itu belum terlalu Iya. populer. Iya, betul. Terus Aptos juga belum masuk gitu kan. Dulu aku cobain dari mulai yang namanya setrika, terus aku puntur apa segala macam itu nggak ada yang ngaruh. Nggak ada yang ngaruh gitu, tapi pas ada ada tarik benang nih khususnya Aptos itu sangat-sangat ngaruh banget dan itu langsung ya gitu loh, langsung kayak ketarik gitu Tarik, loh. betul. Langsung ketarik, Instan hasilnya ya. instan banget hasilnya. Jadi udah nggak perlu yang berkali-kali dateng ya, kecuali kita ini ya maintain ya gitu. Cuman itu tuh hasilnya daripada yang lain itu tuh aku ya kelihatan lah jelas gitu. Maksudnya emang bener-bener ada hasilnya gitu. Dan kalau kita ngelihat di mana video-video tuh kayaknya ngeri ya. Iya, iya, ngeri iya. gitu. Tapi kalau kita kita ngalamin sendiri nggak segitunya. Seram itu gitu, ya. Nah, nggak. kalau Angelika sendiri bagian mana aja nih yang di thread lift? Aku yang pasti sini, yang pasti di Ini bagian mana dok? Pipi bawah. Pipi bawah. Ya. pipi sini, Double chin, sama ya pipi double chin atas. sama sini. Buat ini garis smile line. Ya, Oke. justru kan yang emang kalau misalnya ya pasti kan nambah umur kan pasti ada kendornya Kendor. muka gitu agak ke bawah tuh smile line. Nah itu yang bisa ngilangin itu semua gitu Dan loh. gak sakit sama sekali ya, seperti yang Pokoknya nggak ditakutkan. kayak yang di ini Nggak deh, nggak sesakit itulah. kayak yang dibayangin. Minimal. kayaknya lebih sakit ditinggal pas sayang-sayangnya ya say. Itu dia. Iya sedih ya. Oke dokter, nah kalau kita udah ngomongin si benang Aptos sendiri, mungkin ada nih ya salah satu masalah kulit yang membuat lebih tua, si kendur tadi gitu ya, dan aging. Itu salah satu adalah flek ya. Nah sebenarnya untuk penyebab flek itu sendiri apa sih dokter? Penyebab flek itu banyak sih, sebenarnya ada banyak faktor ya. Bisa kalau perempuan tuh bisa hormonal, kayak minum pil KB dia bisa di flek, atau melasma ya kalau yang gede ya. Tapi kalau di Indonesia sih kan kita negara tropis, itu paling sering karena paparan matahari. Apalagi kalau kita nggak pakai SPF, itu pasti lama-kelamaan paparan tahunan dia bisa jadi flek. Gitu. Oke, jadi itu adalah mitos ya dokter. Jadi memang kalau misalnya kita pakai SPF, itu pasti
gitu. Atau terlalu sering eksfoliasi juga bisa. Nah, kalau ngomongin si eksfoliasi tadi dokter, apakah eksfoliasi setiap hari ini bisa membantu menghilangkan flek? Karena di medsos kan banyak sekali nih yang beredar teorinya, semakin kamu sering eksfoliasi bla 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 bla, itu gimana dok? Jadi eksfoliasi itu pada prinsipnya itu kan dia mengganti, merangsang supaya tubuh mengganti kulit baru kan. Itu juga nggak boleh terlalu sering. Soalnya kalau terlalu sering nanti lama-lama rusak kulitnya. Kalau kita tahu namanya skin barrier itu bisa rusak. Itu malah menimbulkan banyak masalah kayak jerawatan, kulitnya jadi kering dan sebagainya. Ya dan dia juga lagi lebih sensitif, malah bisa menimbulkan flek kalau kena matahari. Nah, kalau untuk kita nih yang mungkin wajah mukanya belum terlalu bermasalah dengan flek, cara untuk mengantisipasi atau mencegah si flek ini sendiri apa aja dokter? Yang jelas pakai SPF. SPF kalau di Indonesia tuh minimal 30 Iya, sampai iya, 50 iya, lah iya. pakainya. Dan itu harus sering reapply, apalagi kalau kita sering keringetan Iya, di iya, outdoor gitu. Banyak yang lupa reapply, cuman pakai di pagi aja. Betul. Gitu. Sunscreen kan banyak ya. Iya, iya. Itu juga kita bisa bawa yang spray itu loh, yang sunscreen spray itu bisa buat reapply. Jadi itu dia ya, flek-flek itu tuh salah satu masalah kulit yang juga agak PR banget ya dok kalau udah ada Betul. ya, lama banget loh, hati-hati. Kalau udah jadi flek susah banget Susah ngobatinnya, banget betul. gitu ya. Nah kalau untuk treatmentnya sendiri dokter yang direkomendasikan di Dermaster untuk flek apa nih dok? Pico. Pico Derma. Iya. Pico, Itu ya. ada juga suntik Mesoline, Radiance gitu. Oke, kalau Angelica sendiri punya nggak sih masalah kulit apa yang sering muncul nih Angelica? Aku sih kebetulan nggak terlalu banyak ya, cuman ya kalau misalnya kulit kusam tuh biasanya kalau kena makeup setiap hari, Iya, iya. terus kena debu, matahari segala macam itu kulit kusam tuh pasti. Ya udah balik-baliknya kalau udah ini ya pasti ke klinik ke Dermaster, udah pokoknya itu udah apa ya hydra Ya, hydra facial gitu-gitu. biasanya. Terus ya enak aja gitu loh, maksudnya emang berasa muka tuh langsung jadi fresh banget gitu. Instan banget glowing dan Instan. juga hasilnya. Angelica sendiri udah berapa lama nih jadi pasien Dermaster? Udah 4 tahun ya, Oh. dari 2019. Lama juga senior nih berarti ya. treatment favoritnya berarti tadi thread lift ya. Red Leaf udah pasti favorit banget karena itu nagih loh. Jadi, Benar. jadi benar, pengen benar. lagi. Iya. Jadi sekarang pun juga kita udah tahu nih ya masalah-masalah yang bisa bikin kita lebih muda 20 tahun itu adalah si thread lift Aptos tadi dan juga bisa dikombinasikan dengan apa aja dok? Bisa sama filler, sama botox, sama yang perawatan kulit juga bisa. Langsung ya. Pokoknya dikonsultasikan aja sama dokter-dokter expertise yang ada di Dermaster, oke? Kalau ada yang pengen nanya-nanya boleh deh langsung aja kita buka sesi Q&A mengenai tentang si botox tadi, thread lift Aptos, ya kan ya? Kayak Angelica pun juga kayaknya pengen juga gitu ya, gimana sih? Aku belum pernah sih kalau di sini dok, agak-agak takut sih ya. Gak usah takut. Karena kan apalagi aku yang lincah, berolahraga gitu ya dok ya, itu gimana dok? Aman aja ya pasti ya? Asal saat pengerjaan tenang sih aman sih seharusnya. Oke ya jadi, Anestesinya double kita. aduh. Jadi pakai krim juga terus disuntik. Ya tapi tenang, nggak sakit sama sekali ya. Oke, ada yang pengen nanya silakan. Dengan kakak siapa? Evalina. Iya, pertanyaannya apa kak? Iya, itu dokter. Silakan. Dok, tadi kan dokter ada sekilas nih membahas mengenai skin barrier nih, skin Yap. barrier yang Oke. rusak nih. Ini secara umum nih ya, kita yang orang awam nih dok, menandakan skin barrier yang rusak itu seperti apa ya dok ya? Menenangkan ya. Enggak, maksudnya kita ini yang awam nih, kita kan masih awam nih yang skin barrier yang rusak itu ciri-cirinya seperti apa ya? Tanda-tanda gitu, dok? skin barrier yang Tanda-tandanya. rusak dok. Iya, skin barrier itu gimana dok? Itu sebenarnya istilahnya kayak lapisan lemak lah, itu dari tubuh alami. Kalau rusak itu dia lapisannya nggak ada. Dan ciri-ciri dia itu tugasnya itu untuk melindungi dari panas, terus menjaga kelembapan kulit supaya airnya nggak menguap yang ada di kulit kita. Jadi kalau sampai rusak, dia juga melindungi dari virus, bakteri dan sebagainya. Jadi kalau sampai rusak, yang pertama itu ciri-cirinya itu merah, iritasi. Karena nggak ada lapisan pelindung. Jadi kulitnya istilahnya kayak semacam luka lah gitu, jadi merah. Yang kedua itu juga kering. Kering terus sampai tahap, misalnya tadinya kulitnya normal nih, atau mungkin berminyak, tiba-tiba skin barrier rusak, kok ini jadi kering. Keringnya itu sampai kayak, bilangnya apa ya, kayak berkerak gitu loh.
rasanya ketarik, itu udah kita harus curiga skin barrier-nya rusak. Dan yang paling sering juga itu jadi jerawatan. Jerawatannya tuh yang gede-gede atau yang ada nanahnya. Tadinya nggak pernah ada Oke. riwayat kayak gini. Nah itu biasanya karena kulit nggak ada yang melindungi kulit dari bakteri atau virus. Jadilah jerawatan itu. Gitu ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini skin barrier-nya sehat-sehat semua ya. Iya, ya makanya nggak kan? boleh keseringan eksfoliasi. Iya itu. Oke, thank you Kak ya pertanyaannya. Lanjut kita penanya kedua silakan. Nah, Tante silakan Tante. Pertanyaannya Teh. Tadi kan saya lihat itu yang tadi benang ditarik ya, Aptos itu ya. Ya betul. Itu kekuatannya gimana? Tadi yang Mbak ini udah pernah melakukan yang untuk Iya. hidung? Kalau hidung enggak, aku kebetulan khusus. Kalau ini udah genetik Tante. Karena blasteran tadi ya. Kalau ini udahlah hidungnya udah dari lahir. Tapi Teh. bisa juga. Tapi bisa juga. Bisa banget. Aku benang hidung. Buat Iya. hidung Oh, itu kan kalau ditarik dokter tadi nih. ya. Aku benang hidung. Jadi kalau hidung itu dia buat ninggiin aja. Buat ninggiin sama narik. Ketahanan, maksudnya ketahanannya bisa 2 tahun. Kalau hidung, ya. Ketariknya itu takut seperti kayak kencang begitu. Naik dia, jadi kita menambah volume hidungnya. Volume hidung supaya lebih tegas bentuknya. Batang hidung. Batang hidungnya. Ya. Oh, berarti untuk mata juga bisa dong ya? Buat mata itu bisa, kita biasanya kalau yang zaman sekarang kan yang foxy eyes atau angkat alis, yang mata kayak Bella Hadid, Gigi Hadid itu loh. Iya, iya, iya. Itu bisa, cuman kalau misalnya kulitnya itu kita bilangnya ini lemaknya lemak atau kulitnya udah berlebihan, itu aku nggak saranin dimenang. Kurang maksimal, itu udah ranahnya operasi plastik. Tapi kalau Oke. misalnya untuk diangkat, untuk matanya dibikin lebih tajam, itu masih bisa. Oh, bukan bikin lipetan berarti ya? Lipetan nggak bisa. Lipetan itu sebenarnya nggak direkomendasikan. Gitu ya. Tante kayaknya dari kemarin excited banget nanyain botox, tarik gitu. Kayak Tante mau treatment ya. Terus aja langsung ke Dermaster ya kan? Tante nggak Thank usah you. takut, pokoknya udah terkenal banget kalau Aptos itu emang nomor 1 di dunia. Yes. Tante mau ke Korea, mau ke luar negeri manapun, tetap pakainya Aptos ya dong ya Aptos. sama. Gitu Jadi nggak usah ya. jauh-jauh. Gitu ya Teh ya. Terima kasih Tante atas pertanyaan lanjut. Terima kasih sekali lagi ya untuk Dokter Devina dan juga untuk Angelica. Sukses ya sayang ya. Ya ampun.